Hi everybody, Mr. Eko here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Bapak sayangi karena Allah, hari ini kita berjumpa lagi di mapel kimia di semester 2 ini. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat, karena hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita di semester 2 ini, yaitu mengenai reaksi, reduksi, dan oksidasi, atau biasa juga dikenal dengan istilah redox. Tapi pada hari ini kita khusus akan fokus membahas mengenai bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa. Untuk lebih lengkapnya, kita akan ikuti video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke Ananda, jadi masing-masing unsur mempunyai nilai Bilox ketetapan. Jadi bisa kita lihat misalkan contoh itu adalah hidrogen, Bilox ketetapannya itu adalah plus 1. Kemudian ada juga nanti oksigen, itu Biloxnya minus 2. Ini ketetapannya. Kemudian ada juga nanti misalkan unsur-unsur di golongan 1A dari litium sampai francium, itu Biloxnya plus 1. Kemudian misalkan ada juga nanti golongan di 7A dari fluorin sampai astantin, itu Biloxnya minus 1. Jadi dengan Bilox-Bilox inilah kita nanti bisa menghitung nilai Bilox yang belum diketahui. Kita akan langsung ke contoh soal ya, Nanda ya. K2CrO4. Bagaimana dari sini kita mengidentifikasi nih anak-anak. Tadi kita lihat bahwa Bilox ketetapan yang diketahui itu O tadi diketahui ya, O itu Biloxnya minus 2, kemudian K itu Biloxnya itu plus 1 ya. Nah, berarti ini bisa kita tentuin Bilox yang dicari adalah Cr. Bagaimana cara kita mencarinya? Caranya adalah di sini K dia punya indeks. Indeks itu angka kecil di bawah, itu 2. Berarti di sini kita tulis 2 Bilox. BO ya. Kita singkat bilangan oksidasi K, kemudian ditambah CR-nya ada berapa? 1 nak ya. 2 ditambah Bilox, bilangan oksidasi CR ditambah di sini O-nya ada berapa nak? Ada 4. Berarti 4 bilangan oksidasi O. Oke. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena senyawa ini dia tidak punya muatan. Jadi 2 bilangan oksidasi K berapa? Tadi K adalah golongan 1, berarti Biloxnya adalah plus 1. Ditambah Bilox CR, CR aja kita singkat ya, ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O berapa? Minus 2. Minus 2 sama dengan 0. Jadi 2 kali plus 1 2, ditambah CR sama dengan minus 8 sama dengan 0. Kemudian kita akumulasi plus 2 minus 8, artinya CR minus 6 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, CR sama dengan plus 6. Selesai. Jadi kita dapat ternyata Bilox CR itu adalah plus 6. Begitu cara menghitung atau mencari Bilox dari unsur di senyawa yang belum diketahui ketetapan Biloxnya. Jadi Bilox CR kita dapat adalah plus 6. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kita coba ke contoh yang lainnya. Misalkan 8HNO3. Oke, 8HNO3. Ananda, yang bisa Bapak berikan clue juga yang selanjutnya, bahwa angka koefisien atau angka yang ada di depan senyawa itu dia tidak mempengaruhi nilai Bilox.
Tapi kalau indeks, nilai yang kecil ini, angka yang kecil, dia mempengaruhi nilai Bilox. Jadi kita bisa langsung tulis bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi N, oke, ditambah 3 bilangan oksidasi O sama dengan O ya, sama dengan 0. Oke. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan nih. H tadi sudah diketahui ketetapannya, O juga sudah diketahui ketetapannya, berarti yang belum diketahui adalah Bilox N. Berarti ini. Unsur ini yang harus kita cari, yaitu Bilox dari N. Bilangan oksidasi H itu plus 1, kita tulis plus 1 ditambah N ditambah 3 dikali minus 2 sama dengan 0. Oke, berarti 1 ditambah N minus 6 sama dengan 0. 0 ya. Oke. Nah, berarti N minus 5 sama dengan 0. Kemudian kita pindahan ruas sama kayak tadi, N sama dengan plus 5. Oke, selesai. Nah, mungkin dari 2 contoh ini udah mulai paham ya bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari unsur dalam senyawa yang belum diketahui nilai Biloxnya. Kita ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, supaya kalian lebih paham lagi. Tapi Bapak berikan contoh senyawa ini yang agak berbeda. Dia punya muatan. Kalau 2 contoh soal sebelumnya dia tidak punya muatan. Nih, Cr2O7 2-. Berarti kita bisa langsung tahu nih unsur apa yang harus kita cari nilai Biloxnya, yaitu Cr ya, karena O itu kita sudah ketahui nilai Biloxnya. Berarti kita langsung saja tulis di sini Cr-nya ada 2 ya. Ini ada 2 indeksnya, berarti 2 Cr ditambah O-nya ada berapa? Ada 7 nak. Ada 7, berarti 7 bilangan oksidasi O. Tadi di sini boleh ditambahin bilangan oksidasi juga ya. O sama dengan. Nah, ini yang membedakan antara yang tadi dengan yang sekarang. Kalau yang tadi dia tidak bermuatan, artinya sama dengan 0. Kalau yang ini bermuatan, berarti sama dengan minus 2. Oke, itu bedanya ya, kalau dia adalah senyawa yang mempunyai muatan. Jadi 2 Cr ditambah 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. Oke, 2 Cr sama ditambah minus ya, min 14 dikali plus, jadi minus 14 sama dengan minus 2. Kita pindahin 2 Cr, ini pindah ruas, berarti minus 2 ditambah 14 sama dengan, berarti 2 Cr sama dengan 12. Nah, tapi masih 2 Cr nih, yang kita mau cari adalah Bilox Cr. Artinya Cr sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah Cr Biloxnya sama dengan 6. Selesai. Oke, begitulah Ananda bagaimana cara kita menghitung atau mencari nilai Bilox suatu unsur di dalam suatu senyawa yang belum diketahui nilai Biloxnya. Jadi clue-nya yang Bapak bisa kasih bocoran ke kalian bahwa kita dahulukan dulu nilai-nilai Bilox yang sudah diketahui. Misalkan kayak O, kayak hidrogen, kemudian golongan 1A, golongan 7A, itu adalah unsur-unsur yang Biloxnya sudah kita ketahui. Semoga bisa dipahami Ananda. Kemudian Bapak akan berikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan malam ini. Silahkan dikerjakan. Semoga bisa dipahami.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.